Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 626. Tadinya, Wira berpikir Hatta akan bersikap kasar atau setidaknya memasang tampang masam. Akan tetapi, orang ini tampak biasa-biasa saja padanya. Teringat pada kesombongan Hatta tempo hari di kediaman Omair, lalu membandingkannya dengan sikap pria itu hari ini, Wira sontak paham bahwa Hatta bukanlah orang yang bisa diremehkan. Padahal, Hatta sangat membenci Wira, tetapi dia masih bisa menyapanya dengan begitu ramah. Pengendalian diri sehebat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Fabrian dan Pramana juga datang bersama Wira. Kali ini, Wira tidak membawa terlalu banyak orang. Selain dia dan istrinya, hanya ada Danu dan dua orang tersebut. Mereka hanya datang berlima. Danu berdiri di samping dengan tangan menggenggam pedang Treksa. Dia memandang waspada pada sekelilingnya dengan aura yang mengintimidasi. "Ayo masuk," ajak Wira sambil tersenyum. Dia memimpin semuanya berjalan ke tepi danau di kaki gunung. Di sana, sudah disiapkan bangku-bangku yang dikelilingi orang-orang. Beberapa orang sudah menentukan tempat duduk mereka dan banyak juga yang sudah duduk. Mendadak, Farel yang berada tidak jauh dari sana memanggil Wira sambil melambaikan tangannya. Wira tersenyum, lalu melangkah perlahan mendekatinya. "Farel, kamu juga datang ke kompetisi puisi ini?" ujar Wira sambil tersenyum. "Wah, tentu saja, apalagi, Tuan Wahyudi ada di sini. Aku mau lihat apa akan ada puisi bagus yang akan memukau semua orang juga kali ini," balas Farel. Saat berkata begitu, dia melihat Wulan di belakang Wira dan seketika terkejut. "Kamu pasti Wulan, kan? Aku dari dulu sudah dengar kalau Wira dan istrinya punya cinta yang dalam." "Benar saja, kamu memang sangat cantik. Pantas saja Wira tergila-gila padamu," ujar Farel terkejut. Dia pernah bertemu Wulan satu kali sebelumnya. Namun, saat bertemu Wulan kali ini, dia bisa melihat binar bahagia di matanya. Perasaan seperti itu tidak mungkin pura-pura. "Halo, Tuan Farel," sapa Wulan, lalu duduk dengan tenang di sebelah Wira. Saat ini, Wira mendongak dan melihat anggota keluarga Linardi duduk tidak jauh dari tempatnya. Opal tampak tenang dan hanya melirik mereka sekilas. Sementara itu, Melati tersenyum dingin. Hatta dan orang-orangnya duduk di sebelah keluarga Linardi. Keluarga Linardi adalah keluarga pejabat, begitu pula dengan keluarga Marino. Meskipun mereka tampaknya punya kubu masing-masing, nyatanya status mereka setara. Jadi, wajar saja bagi mereka untuk duduk bersama. Saat ini, mendadak terdengar suara lantang yang mengejutkan semua orang. Pak Lukman tiba. "Kenapa Pak Lukman juga datang?" "Iya, ini kompetisi puisi Nasaka, bukan kompetisi puisi naga, diadakannya juga secara spontan. Seharusnya Pak Lukman gak akan datang dalam acara ini." "Betul, ada apa?" Ya, di saat semua orang kebingungan, Wira juga mengernyit heran. "Apa tujuan sang gubernur datang ke sini?" "Wira, sepertinya strategimu sudah ketahuan," ujar Farel tiba-tiba, membuat ekspresi Wira makin muram. "Benar, tujuan Wira datang ke sini memang untuk melelang produk kristalnya sendiri." Tampaknya Lukman cukup cakap karena bisa menebak strategi Wira. Berbeda dengan kompetisi puisi naga yang dilaksanakan menurut tradisi, kompetisi puisi Nasaka bersifat spontan. Yang pertama dilaksanakan sebagai wujud patriotisme. Sementara itu, kebanyakan orang datang untuk bertemu teman dan memamerkan kemampuannya di kompetisi kali ini. Tadinya, Wira ingin melelang produk kristalnya di sini, tetapi tampaknya itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, saat itu hanya ada prefektur yang menghadiri kompetisi puisi naga. Sekarang, ada gubernur yang hadir di sini. Jika Lukman tidak memberi izin, orang-orang tidak akan berani membeli produk Wira. Terlebih lagi, Putro dan yang lainnya tidak datang. Wira tidak memiliki pendukung di Provinsi Jawali, tidak mungkin ada yang mau menyinggung Lukman hanya demi dirinya. Memikirkan ini, Wira menghela napas dan merasa sedikit frustrasi. "Semuanya, aku datang sebagai sarjana hari ini. Maksud kedatanganku hanya untuk melihat bakat sastra kalian, jangan terlalu serius," ujar Lukman sambil tersenyum tipis. Dia menyapa semua orang, lalu berjalan ke kursi utama. "Pak Lukman, mumpung Anda ada di sini, bagaimana kalau Anda yang menetapkan aturan kompetisi puisi kali ini?" ujar seseorang. Bab 627.
Banyak tuan muda dari keluarga terhormat dan beberapa sarjana buru-buru menyetujui. Lukman mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menerima kehormatan ini. Karena ini adalah kompetisi puisi, wajar kalau kita bertemu dengan teman yang sama-sama menggemari puisi. Sebenarnya, aku ingin mengajukan topik membangun dan mempertahankan negara. Tapi, Tuan Wahyudi ada di sini." Waktu itu, puisi, Mengenang Dirga, yang ditulisnya menjadi sangat terkenal. Kurasa nggak ada topik yang bisa melampauinya. Mendengar ucapan Lukman, Wira sontak tertegun sejenak. Apa yang ingin dilakukan tua bangka itu? Bagaimana kalau kali ini kita minta Tuan Wahyudi yang memberikan topik? Kata Lukman sambil menatap Wira. Senyum yang terlihat di wajahnya tampak tulus. Mengenang Dirga memang bagus. Kalau Pak Lukman setuju, biar Tuan Wahyudi saja yang mengusulkan topik. Semua orang segera menimpali dengan tegas, "Betul, mari kita minta Tuan Wahyudi mengajukan topik." Wira memicingkan mata menatap Lukman. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas apresiasi Pak Lukman. Kalau begitu, aku akan mengajukan topik. Mari kita gunakan sosok berkuasa sebagai topik," ujar Wira. Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. Meski ada beberapa orang yang tidak mengerti, banyak juga orang pintar yang langsung memahami makna mendalam dari topik tersebut. Opal mengernyit dan menatap Wira dengan cemas, tetapi buru-buru mengalihkan pandangannya. Farel menatap Wira dengan takjub, lalu mengeluarkan kipas lipat untuk menutupi senyum yang mengembang di wajahnya. Lukman juga melirik Wira, lalu diam-diam mengangguk. Dia berkata, "Baiklah, mari kita gunakan sosok berkuasa sebagai topik." Semua sarjana di sana langsung merasa dilema. Ini adalah topik yang tabu. Apa itu sosok berkuasa? Awalnya, itu kata yang mengandung makna negatif, kata yang umumnya dibenci. Namun, sekarang itu dijadikan topik kompetisi puisi. Mereka tidak berani memuji, apalagi mencemooh sosok berkuasa. Bagaimanapun, ada sosok berkuasa yang saat ini sedang duduk di sini. "Wira, kamu benar-benar pria sejati," bisik Farel sambil tersenyum. Wira tidak menjawab, tetapi dia mendengus dalam hatinya. Maksud kedatangan Lukman ke sini pasti untuk menunjukkan seberapa penting dirinya. Tadi, Lukman berujar dengan rendah hati agar semua orang menganggap dirinya sebagai pelajar yang datang untuk mengapresiasi puisi. Namun, semua orang lantas memintanya mengajukan topik kompetisi. Kemudian, Lukman dengan santainya meminta Wira yang menggantikannya mengajukan topik. Dari situ, Lukman jelas ingin memberitahu Wira bahwa dialah yang memegang keputusan akhir di sini. Dialah yang memegang kekuasaan di Provinsi Jawali. Ini adalah ancaman. Sementara itu, Wira mengajukan sosok berkuasa sebagai topik puisi. Bukannya mundur, dia justru membalas ancaman Lukman. Seolah-olah dia ingin mengatakan, "Bukankah kamu sosok berkuasa? Baiklah, aku akan membuat para sastrawan dunia mengutuk sosok berkuasa." Lukman tidak peduli dan menerima topik itu begitu saja. Seakan-akan dia membalas, "Lantas kenapa kalau aku sosok berkuasa? Siapa orang yang berani mengkritikku?" Hanya dengan beberapa kata pendek, keduanya saling menyerang dengan penuh tekad. Semua orang terdiam, tidak tahu harus menulis puisi seperti apa. Di sisi lain, Lukman justru tersenyum dan berkata, "Tuan Wahyudi, karena itu topik yang kamu ajukan, bagaimana kalau kamu mulai duluan?" Bab 628. Lukman tersenyum sembari menatap ke arah Wira. Maksud dari perkataan Lukman sangat jelas. Dia ingin melihat bagaimana Wira akan menilai sosok berkuasa. Akan tetapi, Wira hanya tersenyum. Semua orang memandang ke arah mereka dengan raut wajah yang tegang. Opal tak kuasa menelan air liur dan tampak sangat cemas. Dia khawatir bahwa Wira yang tak kenal takut itu akan mengucapkan sesuatu yang terlalu provokatif. Sebaliknya, Hatta malah tersenyum dan juga merasa penasaran seperti ayahnya. Di sisi lain, Farel dan gadis berpakaian ungu juga sangat penasaran. Mereka ingin tahu, puisi seperti apakah yang akan dilontarkan oleh Wira. Semua orang menatap Wira lekat-lekat dan menantikan bait puisi dari dirinya. Mereka benar-benar penasaran dengan puisi yang akan dibuat oleh pria itu. Apakah dia akan takut pada sosok berkuasa atau justru sebaliknya akan mengkritik mereka? Tepat ketika semua tatapan tertuju pada Wira, dia pun mulai berbicara perlahan, "Lebih baik menua dan mati di antara anggur dan bunga, daripada tunduk di hadapan kereta kuda." Debu kereta dan langkah kuda adalah hiburan si kaya,
cawan anggur dan ranting bunga adalah teman si miskin. Kekayaan dan kemiskinan, layaknya langit dan bumi. Wira melanjutkan, jika membandingkan kemewahan dan kesederhanaan, mereka memilih sibuk dan aku memilih santai. Orang lain mentertawakan ketidakwarasanku, aku mentertawakan ketidaktahuan mereka. Lebih baik mengejar kesederhanaan, alih-alih kekayaan dan kemewahan. Begitu Wira selesai berbicara, semua orang terkejut. Ini adalah puisi yang sangat provokatif. Apakah Wira sedang mencari masalah? Lebih baik menua dan mati di antara anggur dan bunga, daripada tunduk di hadapan kereta kuda. Bukannya ini berarti bahwa Wira lebih memilih untuk mati dalam kesederhanaan daripada tunduk pada kekuasaan. Apakah dia telah kehilangan akal sehatnya? Apakah Wira tidak tahu bahwa saat ini istana sangat kesal dengannya dan mencoba untuk menyingkirkannya? Mereka tidak memahami alasan Wira bisa mengatakan hal semacam ini. Kalaupun ini adalah pemikirannya yang sebenarnya, Wira tetap tidak boleh mengungkapkannya. Raut wajah Opal tiba-tiba berubah drastis dan terlihat sangat takut. Bahkan, Farel yang biasanya cenderung tenang pun tampak kebingungan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Wira akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang lain mentertawakan ketidakwarasanku, aku mentertawakan ketidaktahuan mereka. Meskipun bait puisi ini terkesan luar biasa, dalam pandangan mereka, Wira jelas tengah mencari masalah. Lukman juga sama terkejutnya. Dia tidak menduga bahwa Wira akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini, suasana menjadi sangat tegang dan semua orang tampak terkejut. Aku hanya mengungkapkan apa yang kurasakan, maaf kalau terkesan berlebihan, jelas Wira seraya tersenyum. Ketika semua orang masih tercengang, Wira malah duduk kembali. Pada saat ini, semua orang baru tersadar kembali dari keterkejutan mereka. Kini, tatapan mereka tertuju pada Lukman dengan ekspresi yang agak ketakutan. Lukman hanya mengangguk dengan raut wajah yang sangat muram. Dia tidak akan memberikan penilaian terhadap puisi ini. Meskipun Wira telah begitu provokatif, Lukman masih merasa kesal. Apabila memuji puisi tersebut, bukannya Lukman akan dianggap menyetujui pandangan Wira untuk memberontak terhadap pemerintah. Di sisi lain, apabila Lukman murka, dia akan dianggap menyinggung Wira. Tentunya, meskipun tidak takut dengan Wira, dia khawatir bahwa tindakannya ini akan mengusik orang-orang yang mendukung Wira. Meskipun kerajaan Nuala masih mendominasi sekarang, semuanya memahami satu kebenaran. Situasi dalam pemerintahan kerajaan Nuala memang sangat kacau sekarang. Banyak orang memiliki pandangan yang sama seperti Wira, bahkan ada yang merencanakan untuk memecah belah kekuasaan dan menciptakan faksi sendiri. Dalam situasi seperti ini, jika Lukman mengucapkan sesuatu yang salah, kalaupun pemerintah mendukungnya, dia tetap akan terkena imbas apabila orang-orang yang membenci pemerintah mulai menargetkannya. Lukman adalah seorang politikus cerdas. Dalam situasi ini, berdiam diri adalah tindakan yang paling bijak. Itu sebabnya, saat ini dia hanya melirik Wira, lalu berdiri dan pergi tanpa berkata apapun. Begitu Lukman meninggalkan lokasi, orang-orang baru mulai berkomentar. Wira benar-benar sangat berani.